satu-satunya yang meminta perdamaian adalah SK. Nggak ada. Mikro. Sudah bang, sudah. Nggak ada, sudah. 4 ya. Tiga semua. Jadi sikit. Sebelah sini bang. Ke tengah-tengah lagi bang. Sorry. Bang lagi juga. Oke. Lagi. Ada. Ya. Oke. Itu dulu. Boleh. Datang. Oke, Bang Alek, gini, ini kedatangan ke Komnas, gimana nih tadi agendanya? Oke, baik. Kedatangan kita hari ini ke Komnas HAM dengan tujuan kita melaporkan adanya dugaan kriminalisasi terhadap klien kita, dan juga kita mengaduan terhadap hak atas peradilan yang adil, fair trial terhadap status klien kita yang dilaporkan di Polsek Taman Sari atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh saudari SK, yang mana terhadap laporan itu menurut hemat kami sebagai kuasa hukum, laporan tersebut tidak memenuhi unsur, dan juga laporan tersebut berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu tidak sepantasnya perkara yang bersifatnya ranah perdata, ada utang piutang, itu masuk pada ranah pidana, sehingga kita datang ke Komnas HAM sebagai warga negara Indonesia yang baik, datang meminta kepada lembaga negara yang menjamin hak setiap warga negara, maka kita datang ke sini melakukan pengaduan, dan pengaduan kita sudah diterima. Ini laporannya, berkas aduannya ini sudah diterima dan dalam proses. Nah, setelah ini kita akan bersurat juga ke instansi-instansi lembaga terkait, dari Kapolri, Irwasum, Karwasidik, Propam, Kadif Propam, Kapolres Jakarta Barat, Kabid Propam, Irwasda, Polda Metro, semua akan kami suratin setelah ini. Termasuk ke Polsek kita akan surati bahwa kita minta bahwa sebagai kita sama-sama di sini mau mereformasi Polri, sehingga Polri dalam perkembangannya itu semakin dicintai oleh masyarakat, sehingga perkara-perkara yang sifatnya ranah perdata mohon ditelaah dengan baik. Jangan sampai kita bicara bahwa hukum pidana merupakan senjata terakhir dalam mencari keadilan, bukan sebagai cara untuk menakut-nakuti. Itu sudah gaya lama, itu gaya klasik dalam hukum pidana, itu bukan gaya yang saat ini. Sehingga kita datang ke Komnas HAM untuk menjamin klien kita, untuk kita luruskan bahwa perkara ini bukan perkara pidana. Sekian dari kami. Oke, gimana diterima oleh Komnas?
Puji Tuhan sudah diterima dengan baik. Cuman mau sedikit yang saya tambahkan adalah dokter ini dari kemarin sama hari ini di sosial media dia bilang kalau KH meminta perdamaian datang ke Polres Bogor dan tidak datang. Faktanya yang meminta perdamaian adalah SK dari unit 4 yang mengirim untuk ketemu dan mediasi di sana. Dan sebagai warga negara yang baik, saya datang ke sana bersama kuasa hukum saya. Kita datang, menghadiri, dan dia tidak datang. Jadi kalau caranya seperti ini, sampai kapanpun saya akan menutup pintu perdamaian dan mediasi. Sudah cukup. Kenapa, Pak? Karena ada saking kecewanya. Iya, benar. Dan dia memutarbalikkan fakta. Yang minta ketemu mediasi adalah dari unit 4. Bukan saya. Ini buktinya. Lihat aja tuh pertimbangannya. Rujukannya ada nih pertimbangannya. Ada nggak permohonan dari kita? Nggak ada. Baik. Tapi sebenarnya untuk berdamai sendiri, Mang Kevin ini keberatan atau tidak sebenarnya? Di sini kan saya korban. Dia yang melakukan. Ketika dia tahu dia salah, semua harus dari dia, bukan saya. Yang pasti laporan ini tidak ada dasar hukum. Kenapa bisa naik sidik? Itu menjatuhkan nama baik saya. Karir saya jadi rusak, jadi hancur semuanya. Gitu. Jadi kembali lagi ke dia dan semuanya saya percayakan sama kuasa hukum saya untuk kedepannya proses hukum saya ikuti dengan baik. Makanya ketika kita diundang datang, kita semua datang ke sana. Gitu. Bang Balajak yang tadi yang tentang kriminalisasi dan pelanggaran hukum itu seperti apa maksudnya? Kenapa gimana? Kriminalisasi dan pelanggaran hukum. Sehubungan dengan ini. Ya baik, yang pertama saya tidak ada memukul SK sama sekali. Yang mana? Ya, yang mana Komnas HAM atau apa? Iya, tentang Komnas HAM. Boleh, Pak? Oh, di Komnas HAM. Apa aja? Oh ya, Bang Rik aja. Sederhananya pengaduan ini adalah pengaduan terhadap perlindungan hak azazi manusia, dalam hal ini warga negara Indonesia, Pak Kevin sebagai klien kami, dalam laporannya saudari SK. Sebutin aja lah LP-nya biar jelas. Ada di sini. LP nomor LB garing B 054 garing 7 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Polsek Metro Taman Sari garing Polres Metro Jakarta Barat garing Polda Metro Jaya tertanggal 1 Juli 2022 tentang perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh SK dan terlapornya adalah Pak Kevin. Sederhananya kasus ini dari dokumen yang diberikan kepada kami sebagai kuasa hukum Pak Kevin, ini masalah tagihan. Tagihan ini jelas perdata. Seperti tadi rekan saya bilang, Pak Aldo bilang, ini kenapa bisa masuk LP? Gitu loh. Ini yang kami minta perlindungan kepada Komnas HAM. Karena jelas di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan, kurang lebih ya, saya nggak bisa duplikat kalimatnya, bahwa tidak ada satu orang pun di negara Indonesia ini yang bisa dipidana karena hutang piutang. Itu poinnya. Kenapa LP ini bisa datang, bisa terbentuk ini, tercatat ini LP di Polsek Taman Sari ini. Kalau memang ada tagihan ya silakan. Kalau memang ada tagihan, somasi dong. Somasinya pun tak ada. Ini yang kami pertanyakan. Dan ini betul-betul murni kewenangan dari Komnas HAM untuk melihat ini. Karena jelas di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan tidak ada satu orang pun bisa dipidana karena hutang piutang. Kami bilang itu hutang piutang karena apa? Karena dia mengirimkan surat tagihan kurang lebih di tanggal 17 Juni melalui pesan WA ya Pak. Tapi tanggal tagihannya Tanggal tagihannya unik. Tanggal Maret, bulan-bulan Maret. Oktober 2021. Orang aja kalau berobat ke rumah sakit pakai BPJS saja, itu kalau nggak confirm dulu BPJS-nya, mohon maaf ibarat kata orang tuh nggak boleh pulang dari rumah sakit loh. Ya. Ini bagaimana mungkin dari Maret dia melakukan katakanlah berdasarkan invoice mereka. Maret, ya. Terakhir kali Maret, kemudian ditagih di bulan Juni. Jelas lagi ada chat yang menyatakan ditagihkan, sebelumnya gratis. Ditagihkan karena Bapak bikin LP 10 Juni mengenai dugaan penganiayaan tersebut gitu. Itulah yang kami adukan ke Komnas HAM, singkatnya begitu. Ini masalah utang piutang, kami mohon kepada Polsek
Taman Sari agar ini diberhentikan sajalah, kasihan kita. Gitu. Pak, hari ini kan ada jadwal pengadilan, itu bakalan datang atau gimana Pak? Atau Yang mana ya? PN. PN Jakbar? Wah, kalau PN Jakbar itu kan urusan dapur lawyer sama klien. Ya kalau datang atau tidak datang sepanjang tidak melanggar HIR, atau hukum acara perdata, tidak ada yang namanya pelanggaran. Dan ini sifatnya perdata. Bahkan Pak Kevin tidak datang pun atau tidak hadir pun ada konsekuensinya. Putusan first take. Dan panggilan itu kan maksimal 3 kali. Ya kalau Pak Kevin mau hadir di panggilan kedua boleh, mau hadir di panggilan ketiga boleh. Bukan berarti itu melakukan pelanggaran hukum, bukan. Tidak ada pelanggaran hukum dalam konteks perdata. Ketika dia tidak datang dalam proses sidang, maka hukum acaranya adalah dia first take. Gitu. Oh ya, yang kedua, surat panggilan kedua untuk tanggal 18 ini untuk sidang kita belum dapat. Di rumah nggak ada. Belum menerima. Tidak menerima sama sekali surat untuk panggilan hari ini ya? Ya, hari ini. Jadi bagaimana mau datang kalau suratnya aja nggak ada? Berarti kemarin juga ditunda karena kan katanya belum ada surat tuntutan itu. Sekarang juga masih belum. Kalau yang panggilan 1 kita udah dapat. Pak Alex sudah menerima itu. Nggak ada masalah di situ. Tapi untuk panggilan kedua tanggal 18 Oktober ini untuk panggilan sidang kedua di PN Barat, ini hubungannya apa sih? Wan prestasi ya? Iya. Iya, itu belum. Kalau tidak datang yang kemarin kenapa itu Bang? Ketidakhadiran. Ya itu kan strategi pengacara masing-masing ya. Dan itu tidak ada pelanggaran hukum di situ. Ya orang pengacara-pengacara yang paham HIR harusnya nggak ada problem di situ. Dan itu bukan masalah ya. Terkait yang ini Bang, kan kemarin Dr. Siska kan di LPSK dia disetujui oleh LPSK dan dia menang di situ. Enggak ada masalah. Saya sebagai pengacara melihat itu adalah sebagai hak dia sebagai warga negara. Kami pun sebagai profesional tentu menghargai itu. Kami menghargai itu. Dan itu hak beliau. Ya. Sensasi. Iya kan? Saya ikut. Hak atas peradilan yang adil, fair play. Klien kami dilaporkan di Polres Taman Sari oleh yang mana lapor KUHP, yang mana sebenarnya perkara penipuan belakang. Kenapa utang piutang? Karena kami dapat Komnas HAM, kami berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99, orang tidak dapat dipidana karena kurang lebih bahasanya